Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pengajian kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in karya guru kami Ki Haji Mahfuz Asirun. Sebelum membaca kitab dan penjelasannya adalah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk Ki Haji Mahfuz Asirun. Semoga Allah selalu merahmatinya dan menjaganya, dan semoga Allah berikan keberkahan ilmunya untuk kita semua. Yang kedua, untuk Syekh Nasr bin Muhammad dan Syekh Az-Zarnuji, mengarang kitab Bustanul Arifin dan kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga Allah rahmati keduanya dan Allah tempatkan di surganya. Tilkani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin ya rabbal alamin. Qila li Luqmanil Hakim bima nilta ma nilta faqala bisidqil hadithi wa ada'il amanati wa tarki ma la ya'nihi. Dikatakan, ditanya kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukanlah nabi, tapi beliau adalah orang saleh yang menjadi murid dari 1000 nabi yang namanya diabadikan di Al-Quran sebagai surah yang mencontohkan kepribadian bapa yang baik terhadap anaknya dan pesan-pesan kepada anaknya. Ditanya Luqmanul Hakim, bima nilta manilta, dengan suatu apa kau mendapatkan apa yang telah kau dapatkan. Faqala, maka Luqmanul Hakim menjawab, bisidqil hadithi, yang pertama dengan jujur di dalam berbicara, jujur dalam berucap, jujur dalam ngomong. Yang kedua wa'ada'il amanati, rahasianya yang kedua yaitu menunaikan amanah, dapat dipercaya dan menunaikan suatu tanggung jawab sehingga beliau mendapatkan derajat yang mulia. Yang ketiga wa tarki ma la ya'nini, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Jadi Luqmanul Hakim mempunyai 3 tips yang menjadikan beliau ini meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan namanya diagungkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama jujur di dalam bicara, yang kedua menunaikan amanah, yang ketiga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wa yanbaghi lil muta'allimi an yatadarasa 'ala ad-dawami wa yatadhakara al-masaila ma'a ashabihi aw wahdahu. Dan mesti bagi pelajar mengaji, senantiasa mengaji, menderes, mengulang-ulang hafalan, memutolaahkan, mengingat-ingat, senantiasa mengaji, senantiasa mengingat-ingat,
pelajaran. Itu mesti, itu harus bagi pelajar. Dan mesti juga mengingat kembali masalah-masalah bersama temannya atau sendiri. Jadi agar ilmu itu hidup dan ilmu itu tidak dilupakan atau terlupakan oleh pelajar, maka dia harus banyak membuat halaqah untuk mengingat-ingat kembali pelajarannya. Misalkan setiap malam ada yang namanya murojaah bersama teman-teman atau murojaah sendiri. Misalkan hari ini hari Selasa dia belajar nahwu, maka malamnya dia membuat halaqah dengan teman-temannya untuk mengulang, untuk mengingat-ingat pelajaran yang telah dipelajari pada hari Selasa tadi. Lalu ada juga kegiatan yang namanya mudzakarah atau mutala'ah, yang mana dia lakukan bersama teman-temannya atau sendiri untuk pelajaran yang besok akan dikaji. Faqad rawa ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna bil hadithi thumma yadkhulu baitahu fanatadhakaru bainana faka'annama zuri'a fi qulubina. Dan sungguh meriwayatkan oleh Imam Ar-Raqashi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada kami dengan suatu hadis, memberikan kepada para sahabat satu hadis, kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu beliau mengkaji bersama kami, seakan-akan kami ditanamkan, tertanam di hati kami. Jadi merupakan contoh dari Nabi bahwasanya beliau ketika di luar rumah memberikan satu hadis, maka ketika di rumah pun beliau masih bersama sahabat mengkaji, mengulang-ulang hadis yang telah disampaikan kepada para sahabat. Jadi kita di dalam mengikuti perilaku Rasul disunnahkan mengulang-ulang pelajaran agar tidak lupa. Wa dzakara fi qoulihi ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin, yakni bidarsi bijiddin wa muwazabatin. Dan beliau menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, wahai Yahya, kata Allah, khudhil kitaba biquwwah, ambillah olehmu akan kitab dengan kuat, dengan sangat-sangat, dengan sungguh-sungguh. Maksudnya mengkajilah, dengan mengkaji kitab itu dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jadi agar kita tidak cepat lupa dan agar kita cepat paham, itu perbanyak mengulang-ulang pelajaran, perbanyak diskusi tentang pelajaran. Wa yuqalu fil mithali 'alaika bid-darsi fa inna ad-darsa huwal gharsu. Dan dikatakan di dalam perumpamaan, 'alaika bid-darsi fa inna ad-darsa huwal gharsu, lazimkanlah, senantiasakanlah oleh kalian mengkaji, mengaji, maka sungguhnya mengaji itu merupakan menanam. Jadi ketika kita menuntut ilmu, semakin banyak kita mengkaji, mengulang-ulang, itu berarti kita menanam ilmu. Ketika di pengajian atau di pondok nanti akan kita capai, kita ramban atau kita tani itu tanaman, itu ilmunya sebanyak yang kita tanam. Apa yang kita dapatkan tergantung kesungguhan kita ketika mengaji atau di pondok. Faqila li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bima adrakta hadzal ilma, qala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa fuadin ghairi malulin wa kaffin badulin.
Dan dikatakan ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dengan sebab apa kamu mendapatkan ini ilmu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dengan aku mendapatkan ilmu dengan lisan yang bertanya. Beliau banyak bertanya hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat, sehingga beliau menjadi sahabat yang cerdas, wa qalbin aqulin, dan hati yang cerdas, yang berpikir, yang mana beliau mempunyai hati yang cerdas, yang lapang, tidak ada rasa dendam atau rasa iri hati. Wa fuadin ghairi malulin, dan hati yang tidak bosan. Tidak bosan ketika mendengarkan nasihat, tidak bosan ketika mendengarkan ilmu. Itu merupakan cara beliau mendapatkan ilmu. Wa kafin badulin, dan tangan yang memberi. Dengan sebab bares, dengan sebab dermawan, dengan sebab tidak pelit, insyaallah akan mendapatkan ilmu, dan itu sudah terbukti dibuktikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa ruwiya fi ba'dil akhbari ziyadatun wa badanin fi dharra'i was sarra'i saburin. Dan diriwayatkan pada sebagian khabar-khabar ada tambahan perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Dan dengan badan di saat susah dan senang, sangat sabar. Semuanya harus ditempuh menuntut ilmu itu dengan kesabaran, karena jika tidak sabar di dalam menuntut ilmu, maka sulit untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Sabar dalam hal segala ujian fisik maupun batin. Sabar di dalam sulitnya pelajaran, sabar di dalam keisengan atau aniaya dari teman atau yang lainnya. Itu harus dilakukan dengan sabar. Dan tadi lapas-lapas tadi yang mana sifatnya itu menunjukkan wazan mubalaghah. Fa'ulun, sa'ulun, aqulin, malulin, badulin. Itu wazannya fa'ul yang menunjukkan sangat. Harus sangat banyak bertanya, harus sangat cerdas, harus tidak boleh bosan, harus banyak memberi, harus banyak sabar. Satu baris lagi. Aqala Sya'biyu man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Berkata Al-Imam Asy-Sya'bi, telah berkata Al-Imam Asy-Sya'bi, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang lembut wajahnya maka lembut ilmunya. Maksudnya siapa orang yang ceria wajahnya, siapa orang yang tidak mendendam, siapa orang yang tidak sering marah, atau siapa orang yang wajahnya selalu ceria, yang bares, yang tidak dendam, tidak iri, maka akan lembut ilmunya, maka akan mudah mendapatkan ilmunya, maka akan cepat paham dengan ilmunya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.